Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 981. Pada awal pertempuran, keluarga Lian kehilangan seorang Kaisar Abadi. Yang lainnya sempat terintimidasi oleh kekuatan Xiao Chen dan merasa takut dan gelisah. Apa yang kau ragukan? Bunuh dia. Pei Lizong berteriak dengan marah dan secara pribadi bergabung dalam pertempuran. Pedang Dewa Mutlak. Namun dia mengangkat tangannya, dengan cahaya keemasan di telapak tangannya, dan memanggil pedang suci yang berisi kekuatan Kaisar. Sebelum dia bisa melakukan gerakan apapun, dia melihat cahaya pedang berkelap-kelip dan energi pedang memenuhi udara, menekan sejauh ribuan mil. Membunuh. Dengan telapak tangan terkepal, Pei Lizong menyapu dengan pedang, seperti badai, dengan kekuatan yang mengerikan menelan langit dan menghancurkan bumi, menyerang Xiao Chen, bersumpah untuk menghancurkan orang di depannya. Oh! Xiao Chen mengangkat alisnya dan melirik pedang ajaib di tangan Pei Lizong. Tanpa sepatah kata pun, ia membalikkan telapak tangannya dan menyerap semua kekuatan Xuan Huang, lalu membalas dengan tangan kosong. Dentang, ledakan, telapak tangan dan pedang beradu, guntur bergemuruh, menyapu seluruh ladang. Para master keluarga Lian dan master pavilion Xiao yang hendak mendekat semuanya terpesona oleh momentum keduanya dan tidak dapat mendekat. Tak bersenjata. Pei Lizong menatap Xiao Chen yang tengah memegang ujung pedang Juesen dengan tangan kosong dan setenang batu, dia pun tak kuasa menahan rasa takut. Meskipun pedang ini sangat bagus, ditempa dengan darah seorang kaisar agung, pedang ini bukanlah senjata kekaisaran tertinggi yang diwarisi dari pavilion langit ungu. Xiao Chen berkata dengan tenang, mengapa kau tidak mengeluarkan senjata kekaisaran tertinggi dari pavilion langit ungu? Atau apakah ini satu-satunya cara kau bertekad untuk membunuhku? Karena kamu tidak layak. Pei Lizong meraung dan menggunakan teknik rahasianya. Energi abadi di tubuhnya melonjak seperti ledakan, dan kekuatan yang melampaui tingkat ke-12 kaisar abadi muncul di dunia. Pada saat yang sama, pedang Dewa Absolut beresonansi, kekuatan besar melonjak keluar, dan ketajamannya yang tak tertandingi muncul kembali. Gaya kepunahan. Pei Lizong memegang pedang Juesen di tangannya, dan saat ia menyatu dengan pedang itu, ia mengayunkannya sekuat tenaga, seolah-olah ia ingin memotong telapak tangan Xiao Chen. Oh! Xiao Chen mencibir dan membalas dengan pukulan punggungnya. Ledakan. Pedang Juesen, yang baru saja meledak dengan kekuatan tak terbatas, bagaikan diremukkan oleh ratusan ribu gunung. Ia ditekan lagi dengan paksa. Ia memiliki kekuatan, tetapi tak mampu lepas. Semut, seberapapun kau meningkatkan kekuatanmu atau seberapa hebat kau mencoba, kau takkan pernah bisa mengalahkan gajah. Apa kau tak mengerti ini? Sambil mencibir, Xiao Chen menekan pedang Juesen dengan tangan kanannya, dan dengan santai mengumpulkan niat pedang dengan tangan kirinya, dan mengayunkannya ke bawah. Engah! Pei Lizong terluka di tempat, separuh tubuhnya hampir terpotong, dan darah menetes. Sangat kuat. Pei Lizong menahan rasa sakit dan terkejut di dalam. Dia menggunakan jurus terlarang dan pedang ilahi mutlak agar dapat memandang rendah orang-orang yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi kaisar, tetapi di hadapan Xiao Chen, dia sama sekali tidak berdaya. Mungkinkah anak ini benar-benar seorang kaisar yang sakti? Formasi pembantaian abadi langit ungu. Tiba-tiba, 7 kaisar abadi pavilion Xiao menyadari bahwa mereka tidak dapat mendekat, jadi mereka bekerja sama untuk membentuk formasi pedang yang mengerikan dari kejauhan. Untuk sesaat, cahaya ungu menerangi langit, dan pedang-pedang pembunuh berkumpul di udara, dan cahaya pedang itu menakutkan dan menggetarkan jiwa. Membunuh. Ketujuh orang itu mengaktifkan formasi pedang dan menyerang Xiao Chen bersama-sama. Xiao Chen meraihnya dengan santai, dan kekuatan yang mendominasi menghancurkan pedang pembunuh itu. Namun aku melihat serangkaian formasi pedang, dan pedang-pedang pembunuh itu terus-menerus berjatuhan tanpa henti, seakan-akan satu demi satu pedang itu berjatuhan. Formasi pedang yang luar biasa. Xiao Chen memuji sedikit, lalu mengangkat tangan kirinya sedikit, dan niat pedang tiba-tiba muncul. Kaisar Pedang Surgawi. Jurus terlarang pedang langit yang dibekali kekuatan sang kaisar muncul kembali, dengan kekuatannya yang dahsyat dan daya hancurnya langit, yang merupakan metafora bagi keagungan penghancuran segala jalan. Ledakan. Dengan satu tebasan pedang, formasi pembunuh abadi Xiao tak mampu menahan tekanan pedang yang mengerikan dan hancur seketika. Pedang-pedang pembunuh di langit lenyap tanpa jejak. Engah, engah, engah. 7 kaisar abadi pavilion Xiao menjerit kesakitan dan langsung mati, berubah menjadi abu. Segel penghancur Tuhan. Tiba-tiba, Fan Gang memanfaatkan kesempatan itu, mengangkat segel besar di tangannya, dan menyerbu ke arah Xiao Chen dengan kekuatan seperti gunung yang menekan kepalanya. Tidak seperti segel ilusi yang dipadatkan Jie Hong menggunakan energi abadi miliknya, segel Fan Gang jelas merupakan objek nyata. Dengan kata lain, ini adalah senjata sihir tingkat kekaisaran, tidak kalah dengan pedang Juesen di tangan Pei Lizong, dan kedua setelah senjata Kaisar Jidao. Kau harus lebih kuat dari santo palsu itu. Xiao Chen bersikap tenang dan kalem, dengan niat pedang terpancar dari tubuhnya, membentuk domain pedang surgawinya sendiri. Begitu segel pembunuh Dewa Fan Gang jatuh, segel itu dihalangi oleh niat pedang yang tak tertandingi. Benturan hebat terjadi dan dia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Ini. Pupil mata Fan Gang mengecil. Berada di wilayah Tianjian Xiao Chen, ia terus-menerus diserang oleh energi pedang yang bergejolak. Energi pedang ini tidak secara sengaja dikendalikan oleh Xiao Chen, tetapi bergerak bebas dan melindungi tubuhnya secara mandiri.
Fan Gang bisa menangani satu atau dua, tetapi ketika mereka terus berdatangan, ia langsung merasa kesulitan. Sarafnya tegang dan ia tidak berani lengah sama sekali. Memanggil, tertawa. Energi pedang menghantam, dan Fan Gang terlambat bereaksi. Pipinya langsung terluka, dan darah menyembur keluar. Ambil tindakan sekarang. Fan Gang tiba-tiba berteriak kepada tetua Sekte Beiming. Kesempatan bagus. Tetua Sekte Beiming memanfaatkan situasi ini dan bangkit bagaikan burung rok yang melebarkan sayapnya. Ia dikelilingi oleh penglihatan yang sangat mengerikan dan jurus mematikan sedang dipersiapkan. Menurutnya, pertahanan Xiao Chen telah sangat berkurang karena ia harus berhadapan dengan Pei Lizong dan Fan Gang secara bersamaan. Ini adalah waktu terbaik untuk bertindak. Meskipun dia dan Xiao Chen tidak mempunyai dendam satu sama lain, dia seharusnya tidak menjadi orang yang menggunakan langkah ini yang akan menentukan hasilnya. Namun, situasi saat ini berubah dengan cepat dan kesempatan itu cepat berlalu, jadi dia tidak bisa ragu-ragu. Kun Hao Jiu. Tiba-tiba, sesepuh Sekte Beiming muncul dalam wujud aneh untuk pertama kalinya, berubah menjadi binatang buas besar yang aneh, seperti Kun yang legendaris. Ada seekor ikan di Laut Utara, namanya Kun. Kun begitu besar sehingga tak seorang pun tahu berapa ribu mil panjangnya. Legenda Sekte Beiming terkait dengan Kun. Pada saat ini, tetua Sekte Beiming berubah menjadi seorang bidah. Meskipun tidak seberlebihan rumor yang beredar, ia juga sangat menakutkan, melampaui Pei Lizong dan Fan Gang dalam hal momentum. Pei Lizong dan Fan Gang terkejut melihat ini. Mereka tidak menyangka pria tua yang tampak santai ini bisa begitu kuat saat menunjukkan kekuatannya. Namun di saat yang sama, mereka gembira karena telah memperoleh seorang penolong yang kuat. Diserang dari tiga sisi, Xiao Chen akan terluka parah jika dia tidak mati kali ini. Sekte Beiming. Xiao Chen menatap sesepuh Sekte Beiming yang menukik ke bawah dengan kekuatan Kun, lalu mendesah tak berdaya, kau seharusnya tidak menjadi musuhku. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat perubahan sikap Xiao Chen, dan aura yang mirip dengan tetua Sekte Beiming muncul di sekelilingnya. Biarkan aku menunjukkan kekuatan Kun yang sebenarnya. Peng! Tiba-tiba, kekuatan suci yang tak tertandingi meledak dari tubuh Xiao Chen, dan Fan Gang serta Pei Lizong langsung terkena dan terpental. Pada saat yang sama, Xiao Chen mengangkat tangannya, menyerap semua energi Xuan Huang, dan mengubahnya menjadi pedang abadi yang tak tertandingi. Xian Ling Kun. Saat pikiran Xiao Chen bergerak, sesosok binatang aneh yang sangat besar dan menakutkan berdiri di atas pedang abadi, menyatu dengan pedang abadi menjadi satu, memperlihatkan kekuatannya yang tak tertandingi. Pedang abadi memiliki roh, namanya Kun. Roh Kun kuno adalah roh terlarang, sama seperti roh naga dewa dan roh peri Phoenix. Ia adalah salah satu makhluk terkuat yang mendominasi dunia di masa lalu. Ketika sesepuh Sekte Beiming melihat pemandangan ini yang menyebabkan resonansi dalam darah, energi, dan jiwanya, pupil matanya menyusut tajam dan ekspresinya ngeri. Penampilannya yang mengerikan langsung hancur di hadapan roh Kun kuno yang asli, bagaikan macan kertas. Anda. Beiming Zong membuka mulutnya untuk bertanya, tetapi sudah terlambat. Engah. Pedang abadi yang terbentuk dari penyatuan Kun dan rohnya menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan, menembus tubuh sesepuh Sekte Beiming. Ledakan. Dengan ledakan yang menggemparkan, sesepuh Sekte Beiming hancur total di tempat. Bab 982. Lebih tua. Berdiri di samping, Lian Qingtong menangis putus asa saat dia melihat tetua yang ramah itu dibunuh. Tetapi dia tidak bisa menghentikan apapun, dia juga tidak bisa menyalahkan Xiao Chen. Xiao Chen telah mengatakan bahwa kamu hanya perlu mengurus dirimu sendiri dan dia tidak akan melanjutkan masalah itu. Akan tetapi, si tetua bersikeras memukul Xiao Chen, dan dia tidak bisa membiarkan Xiao Chen tidak melawan. Tetapi kekuatan Xiao Chen sungguh tidak dapat dipercaya. Dibandingkan dengannya, para jenius di daftar naga sejati itu tak berarti apa-apa, bagaikan kunang-kunang dan bulan yang terang benderang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pei Lizong dan Fan Gang keduanya tercengang. Kesempatan itu jelas bagus sekarang, dan para tetua Sekte Beiming telah mencoba yang terbaik, jadi bagaimana mungkin mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Xiao Chen? Lagi pula, gerakan Xiao Chen sangat mirip dengan gerakan para tetua Sekte Beiming. Apakah ada hubungan antara keduanya? Meskipun aku punya hubungan dengan Sekte Beiming, ini bukan alasan untuk menurutimu. Xiao Chen tampak acuh tak acuh terhadap kematian tetua Sekte Beiming. Warisan Sekte Beiming berkaitan dengan Kun. Ketika ia menciptakan Huangji Huaxian Jue, ia juga meminjam keterampilan Sekte Beiming. Ketika ia berhasil memadukan keterampilan Sekte Beiming dengan sempurna, roh Kun kuno pun otomatis terbangun, melekat pada tubuhnya, dan menjadi salah satu roh yang melekat pada pedang abadi miliknya. Keterikatan semacam ini bukanlah keterikatan fisik, melainkan keterikatan jiwa. Selama ia menggunakan pedang ajaib, ia dapat membangkitkan roh Kun kuno kapan saja. Apakah ini akan berakhir secepat ini? Menarik kembali pikirannya, Xiao Chen menatap Pei Lizong dan Fan Gang, lalu berkata dengan tenang, tanpa rencana cadangan, aku akan membersihkan medan perang. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dan mempersiapkan gerakan yang kuat, berniat untuk menghadapi mereka berdua. Namun pada saat ini, ledakan. Tekanan pedang besar yang tak terlukiskan turun dari langit, merobek ruang angkasa dan menusuk bumi.
Setengah dari seluruh kota Liu Guang runtuh dalam sekejap, dan bangunan-bangunan di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Tertawa. Energi pedang yang terkandung dalam tekanan pedang hampir melewati tubuh Xiao Chen, dan hanya sehelai rambut saja dari memotong Xiao Chen menjadi dua. Disayangkan. Pei Lizong dan Fan Gang keduanya kecewa dan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Kekuatan pedang tadi sudah cukup. Jika arahnya lebih akurat, Xiao Chen pasti sudah mati. Setelah bersembunyi sekian lama, apakah kamu akhirnya bersedia bertindak? Namun, ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Bahkan ketika energi pedang menerpa pipinya, ia sama sekali tidak panik, seolah perbedaan yang tepat masih dalam kendalinya. Tiba-tiba, sesosok terbang dari langit dan mendarat 3 kaki jauhnya dari Xiao Chen. Ia dingin, menyendiri, mengenakan gaun panjang polos dan menenteng pedang panjang. Penampilannya sederhana, tetapi memberi kesan bahaya yang ganas bak binatang buas. Haha. Xiao Chen, apa kau pikir kami benar-benar tidak siap? Pei Lizong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kuakui kau memang sangat kuat, tapi ada banyak orang di dunia ini yang lebih kuat darimu. Mundur. Sosok itu sendirian mengayunkan pedangnya. Peng. Pei Lizong dan Fan Gang keduanya terkena tekanan pedang dan terlempar puluhan kaki. Namun kedua lelaki itu tidak terluka, tetapi darah mereka mendidih dan mereka tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Kuat sekali. Kekuatannya setara dengan Holy Lord. Apa dia benar-benar mantan Kaisar Bulu? Luar biasa. Fan Gang ketakutan. Meskipun Kaisar Bulu sangat terkenal di negeri Dongeng Ziwei saat itu, dia, sebagai tetua tanah suci, tidak menganggapnya serius. Tak disangka, kini, saat ia masih merasa puas diri karena berhasil mencapai tingkat Kaisar setengah langkah, ternyata ada orang lain yang sudah mencapai tingkat lebih tinggi dan meninggalkannya jauh di belakang. Orang-orang lainnya mundur, dan hanya Xiao Chen dan Yudi yang tersisa saling berhadapan di medan perang. Aku sudah lama melawan mereka, membunuh lebih dari separuhnya. Bukankah sudah agak terlambat bagimu untuk bertindak sekarang? Xiao Chen menatap Yudi dengan tatapan tenang. Dan serangan pedangmu tadi seharusnya bisa lebih ditangkis. Kenapa kau menunjukkan belas kasihan? Mendengar ini, Kaisar Bulu berkata dengan acuh tak acuh, hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak suka memanfaatkan orang lain. Yang kubutuhkan adalah pertempuran yang adil dan jujur. Setelah terdiam sejenak, dia menunjuk Xiao Chen dan berkata, kamu sangat kuat dan layak mendapatkan perhatian seriusku. Haruskah aku bilang aku beruntung? Tanya Xiao Chen sambil tersenyum. Tidak masalah. Kata Yudi acuh tak acuh, setelah satu tebasan pedang, pemenangnya akan ditentukan, hidup atau mati akan ditentukan. Satu pedang. Bukankah itu terlalu sedikit? Kata Xiao Chen. Tidak, ilmu pedangku hanya mengandalkan satu pedang. Kata Yudi dingin, setiap pertarungan yang kulakukan hanya membutuhkan satu pedang. Entah lawanku kalah, atau aku yang kalah. Kedengarannya menarik, tetapi apakah kau benar-benar memahaminya? Kata Xiao Chen penuh arti. Yudi mengerutkan kening, tampak bingung. Jangan ragukan apapun. Tunjukkan padaku ilmu pedangmu dengan sekuat tenaga. Xiao Chen menegakkan posturnya, menunjukkan rasa hormat dan pengakuan kepada Yudi. Maumu? Bertemu lawan tangguh untuk pertama kalinya, Yudi sangat bersemangat dan niat pedangnya tinggi. Dentang. Pedang panjang di belakangnya terhunus, dan energi pedang yang berdentang bagaikan pelangi yang menembus matahari, mencapai langit dan mengguncang alam semesta. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat Sang Kaisar menyebar luas, meliputi seluruh langit dan bumi, dan semua makhluk hidup merangkak di tanah, gemetar dan berguncang. Ledakan. Fan Gang, Pei Lizong, Lian Tianyuan, Lian Qingtong dan yang lainnya yang telah mundur 100 kaki masih terhempas oleh tekanan ganda pedang dan tekanan udara. Ini. Setelah mereka menstabilkan diri, mereka semua tampak ngeri. Kerajaan Kaisar Agung memang tidak setingkat dengan mereka. Jika Xiao Chen juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan Yudi, maka dapat dimengerti jika mereka tidak dapat mengalahkan Xiao Chen saat ini. Apakah sudah tumbuh sampai sejauh ini? Xiao Chen memandang Yudi yang perlahan-lahan mencapai puncaknya, dan mengaguminya dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah, dan dia tidak takut. Saat ini, Yudi hanya memikirkan satu hal. Selain pedang di tangannya dan lawan yang ingin dikalahkannya, ia tidak memikirkan hal lain. Hal ini mendorong ilmu pedangnya ke ranah yang tak terbatas. Alam pedang tak berujung, semua kaisar hancur. Tiba-tiba, Yudi membuka matanya, dan dunia di sekitarnya berubah menjadi ilusi. Di dalam ilusi, tidak ada apapun kecuali pedang. Energi pedang, tekanan pedang, niat pedang, roh pedang, jiwa pedang. Semua jenis bentuk yang berbeda, semua jenis kekuatan yang berbeda, menyapu dengan liar. Tidak diragukan lagi bahwa bahkan seorang kaisar abadi yang kuat di tingkat ke-12 akan dibunuh dengan kejam di dunia pedang seperti itu. Namun, di tengah kekacauan itu, hanya satu sosok yang terlihat berdiri tegak di sana, membiarkan segala jenis energi pedang di dunia pedang melewatinya seolah-olah dia tidak melihat apapun. Cukup. Setelah sekian lama, Xiao Chen memusatkan pikirannya dan mengumpulkan energinya. Dengan lambaian telapak tangannya, ia mengendalikan takdir dunia. Alam pedang tertinggi muncul di dunia untuk pertama kalinya. Dalam sekejap,
energi pedang dan tekanan pedang yang tersebar di sekelilingnya, roh pedang dan jiwa pedang yang berkeliaran, dan bahkan seluruh dunia pedang yang tak berujung, semuanya berkumpul menuju telapak tangan Xiao Chen dan bergabung bersama. Klik. Ilusi dunia tanpa pedang hancur, dan Xiao Chen kembali ke ruang dan waktu yang sebenarnya. Di telapak tangannya, sebuah pedang tanpa warna perlahan melayang. Bagaimana mungkin, kamu? Kaisar bulu di seberang menunjukkan ekspresi ngeri, seolah-olah dia tidak dapat menerima hasil seperti itu. Dalam sekejap, pedang tak berwarna di tangan Xiao Chen terbang. Memanggil. Sebuah pedang menebas, meninggalkan bekas darah di pipi Yudi. Suara darah menetes terdengar jelas. Bab 983. Pertarungan antara dua kekuatan teratas itu berlangsung cepat dan berakhir lebih cepat lagi. Bahkan tidak terjadi konflik sengit di antara keduanya sebelum pertempuran berakhir dan pemenangnya ditentukan. Yudi mengulurkan tangannya dengan kaku dan menyentuh pipinya. Luka, darah, dan rasa sakit yang menusuk begitu nyata hingga ia tak bisa menyangkalnya. Dia kalah. Dia dikalahkan bahkan sebelum dia sempat menggunakan gerakan pedangnya. Kenapa? Kenapa kau bisa menghancurkan dunia pedangku? Kaisar Yu menatap Xiao Chen dengan enggan. Saat ini, perjanjian antara dia dan Pei Lizong tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin memverifikasinya. Ilmu pedangnya jelas mendekati sempurna, jadi mengapa masih mudah patah? Apakah semua usahaku selama bertahun-tahun sia-sia? Faktanya, dalam waktu sesingkat itu, kau mampu mewujudkan jalan pedang dan membentuk dunia pedangmu sendiri. Ini jauh melampaui ekspektasiku. Tidak ada nada penghinaan dalam nada bicara Xiao Chen, hanya pujian. Perwujudan Kendo adalah bentuk yang melampaui alam, memadatkan alam menjadi wujud alam pedang. Yan Qingcheng juga memiliki beberapa pemahaman dalam hal ini, tetapi itu hanya dasar-dasarnya, dan masih jauh dari apa yang dimiliki Yudi. Jika bukan karena dia hari ini, jika itu adalah kaisar biasa lainnya, dia pasti akan kalah jika dia bertemu dengan dunia pedang Kaisar Yu. Tidak ada sistem mutlak mengenai jalan pedang. Alam pedang manusia, alam pedang surgawi, dan alam roh abadi yang diusulkan oleh Xiao Chen hanyalah sebagian kecil dari ribuan alam pedang. Faktanya, cara pedang yang sesungguhnya itu bebas dan selalu berubah. Jika Anda terlalu terobsesi dengan tingkat keahlian, Anda akan jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Ilmu pedang Yudi tidak mengikuti jejak Xiao Chen. Ilmu pedangnya pada dasarnya dipahami oleh dirinya sendiri dan memiliki gayanya sendiri. Oleh karena itu, meskipun ia tidak dapat menggunakan pedang peri, belum tentu ia akan kalah dari pedang peri. Harapanmu. Yudi sedikit terkejut ketika mendengarnya. Apa maksudmu? Tidakkah kau mengerti? Xiao Chen menatap Yudi dan berkata, apakah kau lupa siapa yang menyuruhmu untuk meninggalkan semua pikiran dan fokus pada pedang? Kamu. Mendengar ini, pupil mata Yudi mengecil dan dia menatap Xiao Chen dengan heran dan ragu, mungkinkah kamu? Haha. Yudi, apa kau jadi bodoh setelah bertahun-tahun menyendiri? Kau bahkan tidak mengenalinya. Saya mendengar suara tawa yang keras dan ketika saya melihat ke arah suara itu, saya melihat sesosok tubuh yang acak-acakan dan tidak teratur terbang ke arah saya. Ji Yu. Ekspresi Yudi sedikit berubah saat melihat pendatang baru itu. Ia bertanya, kenapa kamu di sini? Aku tinggal menyendiri di kota tetangga. Aku merasakan intensitas pertempuran di sini, jadi aku datang untuk melihat-lihat. Aku tidak menyangka. Cek-cek, apa kalian sudah bosan hidup? Ji Yu melirik Pei Lizong, Fan Gang, Lian Tianyuan dan lainnya, lalu tiba-tiba mencibir. Pei Lizong, Fan Gang dan yang lainnya semuanya ketakutan saat mendengar ini. Saat itu, mereka belum tahu kalau ada yang salah. Saya khawatir hari ini tidak akan berakhir baik. Kaisar Yu, apa kau sudah menjadi sombong setelah mencapai level Kaisar Agung? Beraninya kau melawan siapapun. Untungnya, Kaisar Xiao menahan diri karena persahabatan lama kita. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Setelah Ji Yu mengejek Fan Gang dan yang lainnya, dia mulai menggoda Yudi. Sebenarnya dalam hatinya dia sedikit cemburu dan dengki terhadap Yudi, karena di antara 10 kaisar abadi yang agung, hanya Xiao Chen yang pernah mengajari Yudi dan menolongnya berkali-kali menerobos ilmu pedang. Yudi hanya menduduki peringkat ke-9 di antara 10 kaisar abadi agung, satu peringkat di bawahnya, tetapi kini ia telah memasuki wilayah kaisar agung, yang tidak meninggalkan apapun padanya kecuali penampilannya. Tapi mungkin itu hanya harga diri. 10 kaisar abadi pada masa itu masing-masing memiliki ambisi yang tinggi. Meskipun Xiao Chen lebih unggul dari mereka, mereka hanya menganggapnya sebagai fenomena sementara. Mereka yakin suatu hari nanti mereka akan mampu melampaui Xiao Chen dan menjadi satu-satunya di dunia yang lebih unggul dari yang lain. Hanya Kaisar Yu yang memiliki sikap yang benar dan dengan rendah hati meminta nasihat Xiao Chen. Ia menerima ajaran Xiao Chen seolah-olah itu adalah petunjuk ilahi dan tekun serta tak kenal lelah. Kalau dipikir-pikir sekarang, wajar saja kalau dia sudah mencapai apa yang dimilikinya sekarang. Xiao, Kaisar Xiao. Kaisar Yu terkejut dan menatap Xiao Chen. Dugaan batinnya akhirnya terbukti. Dalam sekejap, rasa frustrasinya lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang tak berujung. Kaisar Xiao, bukankah kau sudah? Seperti yang Ji Yu ketahui, orang yang paling dihormati Yu di dalam hidupnya adalah Xiao Chen, yang mengajarinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya.
Saat pertama kali mendengar kematian Xiao Chen, dia begitu sedih hingga tidak dapat menahan diri. Akhirnya dia mengasingkan diri ke pegunungan dan hutan, mengabaikan urusan duniawi. Ia justru memperburuk keadaan. Selama masa pengasingannya, ia menemukan cara tersendiri dalam ilmu pedang dan bahkan memasuki wilayah Kaisar Agung. Kita bicarakan masa lalu nanti saja. Aku harus membereskan tempat kejadian dulu, kata Xiao Chen ringan. Kaisar Yu terkejut mendengar ini, lalu berkata, mengapa Anda perlu melakukannya, Kaisar Xiao? Saya bersedia melayani Anda. Setelah berkata demikian, Yudi tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang menakjubkan. Engah, engah, engah. Karena kejadiannya yang begitu tiba-tiba dan adanya perbedaan kekuatan yang besar, keluarga Lian dan orang-orang dari paviliun Zixiao tidak sempat bereaksi dan terbunuh oleh pedang di tempat. Senior Yudi, kamu. Pei Lizong begitu ketakutan hingga hampir mati. Ia tak percaya bahwa orang yang paling ia andalkan akan mengkhianatinya. Pei Lizong, aku memang berutang budi padamu, tapi kau telah menyinggung seseorang yang tak seharusnya kau lakukan. Aku tak bisa membiarkanmu pergi hari ini. Jurus pamungkas Kaisar Bulu sungguh kejam, dan dia menggunakan gaya uniknya lagi. Pei Lizong pernah terluka oleh Xiao Chen sebelumnya, dan sekarang dia tidak mampu menahan gerakan fatal Yudi dan juga terbunuh. Melihat hal itu, Fan Gang pun berlari kencang, tubuhnya tak terlihat dan berlari dengan kecepatan yang amat tinggi. Tapi dia cepat, dan Yudi bahkan lebih cepat darinya, dan dia muncul di depan Fan Gang dalam sekejap. Kamu. Aku dari Tanah Suci 9 Istana, kamu tidak bisa. Semua kaisar akan dihancurkan. Sebelum Fan Gang sempat menyelesaikan kata-katanya, pedang Kaisar Bulu telah menebas. Sekalipun Fan Gang berusaha sekuat tenaga, tetap saja seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, dan tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Engah. Tubuh Fan Gang terpotong menjadi dua oleh pedang, dan dia jatuh dari udara, mengotori langit dengan darah. Pemandangan itu tidak diragukan lagi menakutkan bagi Lian Tianyuan. Dia tampak baru saja bangun dan mendapati hampir semua orang yang bepergian bersamanya telah meninggal, kecuali dirinya. Pertempuran ini, yang ia yakini akan dimenangkannya, berakhir dengan tragis. Bahkan kartu truf mereka, Kaisar Yu, berbalik melawan mereka dan menjadi lawan mereka. Selanjutnya, giliranmu. Kaisar Bulu membunuh beberapa orang berturut-turut dan sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Lian Tianyuan. Ampuni, ampun. Bagaimana mungkin Lian Tianyuan punya kekuatan untuk melawan di hadapan seorang Kaisar Agung? Ia begitu ketakutan hingga jatuh terduduk. Jangan bunuh ayahku. Lian Qingtong melintas di depan Lian Tianyuan dan memohon dengan getir. Yudi mengabaikan permohonan belas kasihan Lian Tianyuan, tetapi ragu-ragu ketika Lian Qingtong meminta belas kasihan. Karena dia tahu bahwa Xiao Chen dan Lian Qingtong tampaknya memiliki persahabatan. Lian Qingtong juga tahu bahwa Xiao Chen berada di atas angin, jadi dia memohon padanya, Tuan Xiao, tolong ampuni nyawa ayahku. Aku akan melakukan apapun yang Tuan minta. Xiao Chen melangkah maju perlahan, melirik Lian Tianyuan, dan berkata, sebenarnya, sebagian besar waktu aku tidak suka membunuh orang, tetapi jika aku tidak membunuh mereka, itu hanya akan membuatku mendapat masalah untuk kedua atau ketiga kalinya, yang hanya akan membuatku tidak nyaman. Aku janji tidak akan berani melakukannya lagi. Mohon ampuni aku, Kaisar Xiao. Lian Tianyuan segera berjanji. Xiao Chen memikirkannya sejenak setelah mendengar ini. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, yang menembus tubuh Lian Tianyuan. Bab 984. Ah! Lian Tianyuan menjerit saat energi pedang mengamuk di sekujur tubuhnya, terus-menerus menghancurkan meridian dan dantiannya. Pada akhirnya, seluruh tenaganya habis, dan dia pingsan di tanah seperti orang tak berguna. Ayah! Lian Qingtong sangat cemas. Aku telah menghancurkan kekuatannya, kau boleh membawanya pergi. Kata Xiao Chen. Terima kasih. Lian Qingtong berterima kasih padanya dan buru-buru membawa Lian Tianyuan pergi dan terbang menuju keluarga Lian. Bisa menyelamatkan nyawa saja sudah merupakan anugerah, sedangkan jenis kultivasi yang dijalani hanyalah yang bersifat sekunder. Lian Jia, dan dia ada di sini. Dengan kepergian Lian Qingtong, hanya Xiao Chen, Ji Yu, Yudi, dan Ye Yanyao yang keluar untuk melihat-lihat, yang tersisa di tempat kejadian. Sudah selesai bertarung. Ye Yanyao, sambil menggendong rubah putih itu, berlari kecil menghampiri Xiao Chen dan bertanya dengan heran, siapa kau? Kau bisa sekuat ini? Rubah kecil, kembalilah dan tanyakan pada nenekmu, kau akan tahu siapa dia. Kata Ji Yu sambil tersenyum. Nenek buyutku juga mengenalnya. Ye Yanyao bahkan lebih terkejut. Siapa ini? Yudi menatap Ye Yanyao dengan bingung. Dia dari klan Rubah Langit. Ji Yu menjelaskan, nenek buyutnya adalah Kaisar Abadi Rubah Langit. Jadi dia keturunan teman lama. Kaisar Yu cukup emosional. Namun dibandingkan dengan ini, dia lebih peduli dengan situasi Xiao Chen dan bertanya dengan tergesa-gesa, Kaisar Xiao, bagaimana kondisi Anda saat ini? Xiao Chen menjawab, banyak hal telah terjadi. Ini bisa dianggap sebagai kelahiran kembali. Bagus, Kaisar Xiao, aku senang kau baik-baik saja. Kata Yudi penuh semangat. Tanpamu, alam abadi akan hancur. Kau terlalu menyanjungku. Sejarah dunia peri membentang puluhan juta tahun.
Waktu keberadaanku hanyalah setetes air di lautan dan tak layak disebut. Lagi pula, kau sekarang sudah cukup mampu untuk berdiri sendiri. Kata Xiao Chen. Masih terlalu dini bagiku untuk berdiri sendiri, tetapi berkat bimbingan Kaisar Xiao, aku telah mencapai terobosan yang kumiliki hari ini. Aku hanya menunjukkan beberapa prinsip. Ilmu pedangmu sepenuhnya adalah pemahaman dan pencapaianmu sendiri melalui kerja kerasmu. Baiklah, baiklah, berhentilah saling menyombongkan diri. Ye Yanyao tak kuasa menahan diri untuk menyela mereka. Kalian sudah menghancurkan kota Liu Guang. Bisakah kita bicara di tempat lain? Kau saja yang ikut campur. Xiao Chen menepuk kepala Ye Yanyao dan berkata pada Yudi, kita bicara di tempat lain saja. Bagus. Mereka berempat meninggalkan kota Liu Guang dan menetap di kota kecil Jiyu. Dalam perjalanan, Xiao Chen bertanya, Kaisar Yu, apa hubunganmu dengan Paviliun Xixiao? Mendengar ini, Yudi menjawab, sebenarnya bukan masalah besar. Hanya saja aku pernah menerima bantuan dari Pei Lizong dan berjanji untuk membantunya sekali. Jadi, bukankah itu membuatmu tidak tahu berterima kasih? Kata Xiao Chen. Tidak juga. Kata Yudi serius, aku membantunya, tapi aku bukan tandingan Kaisar Xiao. Sekarang setelah aku membalas budi, dia dan aku hanyalah orang asing. Dia telah menyinggung Kaisar Xiao dan pantas dihukum mati. Baiklah, aku khawatir kamu akan merasa bersalah, tapi sepertinya aku terlalu memikirkannya. Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Kaisar Xiao, izinkan aku mengikutimu. Yudi tiba-tiba berkata, bisa mengikutimu adalah keinginanku seumur hidup. 10 Kaisar Abadi pernah diperintahkan oleh Xiao Chen untuk melawan alien Netherworld, tetapi itu hanya sementara. Mereka berpisah setelah menyelesaikan masalah alien tersebut. Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Di mata Yudi, Xiao Chen layak untuk diikuti. Karena semakin Anda mengenal Xiao Chen, semakin Anda menyadari bahwa dia tidak dapat dipahami. Sungguh tidak realistis untuk melampaui Xiao Chen. Xiao Chen tidak berkomitmen ketika mendengar ini. Kita bicarakan ini nanti saja. Aku masih banyak urusan, dan aku akan banyak berlarian. Kalau kau mengikutiku, kau tidak hanya akan dibatasi, tapi kau juga akan membatasi gerakku. Kaisar Yu terkejut ketika mendengar ini dan mendesah, saya mengerti. Xiao Chen menepuk bahu Yudi dan berkata, jangan berkecil hati. Dulu, kita punya alien Netherworld, dan sekarang kita punya alien Divine Capital, dan mereka bahkan lebih kuat. Kita pasti akan bersatu lagi. Yah, aku sudah lama mengawasi ibu kota ilahi, begitu pula dinasti Shengxuan. Pada dasarnya, mereka adalah rezim boneka ibu kota ilahi, yang berniat mengendalikan alam abadi Ziwei dan menyerang alam abadi. Yudi berkata dengan sungguh-sungguh, aku pernah menerobos masuk ke dinasti Shengxuan untuk menyelidiki, tetapi di dalamnya ada orang-orang kuat, yang tak kalah kuat dariku. Aku tak berani bertindak gegabah, jadi aku mundur. Seperti yang diharapkan. Xiao Chen sama sekali tidak terkejut saat mendengar ini. Sejak pertama kali mendengar tentang dinasti Shengxuan, dia tahu bahwa dinasti Shengxuan berkerabat dengan Shendu. Terlebih lagi, ada orang-orang kuat setingkat pembunuh dewa di ibu kota ilahi, yang terdaftar sebagai 7 Raja Surgawi. Dibandingkan dengan mereka, Yudi masih sedikit lebih rendah. Bagaimanapun, kekuatan Yudi hampir sama dengan Kaisar Iblis tanpa segel Kaisar Iblis. Namun, Kaisar Iblis yang memegang segel Kaisar Iblis tetap dikalahkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, yang menunjukkan betapa kuatnya Raja Surgawi. Kaisar Xiao, apakah Anda tahu tentang kenaikan tahta Kaisar baru dinasti Shengxuan? Jiyu tiba-tiba bertanya, Taichu mungkin akan muncul saat itu. Aku sudah mendengarnya dari Lian Qingtong. Aku tinggal di sini untuk urusan ini. Kata Xiao Chen. Orang Taichu ini jelas telah menembus alam Kaisar Agung, dan kekuatannya tidak diragukan lagi lebih kuat dariku. Ada juga nada kekaguman dalam nada bicara Yudi. Taichu menyebut dirinya sebagai pendiri jalan jahat, tetapi sebenarnya dia sangat muda, yang termuda di antara 10 Kaisar Abadi. Namun, menurut peringkat kekuatan, dia juga merupakan pemimpin di antara 10 Kaisar Abadi. Karena pada awalnya ia merupakan seorang jenius tak tertandingi yang mampu bersaing dengan Xiao Chen di panggung yang sama dan setara dengannya, hingga kemudian ia secara bertahap tertinggal oleh Xiao Chen. Tapi, mungkinkah ini jebakan untuk Taichu? Jiyu ragu-ragu, Taichu telah membunuh Kaisar dinasti Shengxuan 2 kali, dan dinasti Shengxuan masih berani mengadakan upacara penobatan yang megah. Bagaimanapun cara pandangmu, pasti ada yang salah. Jangan gunakan nada yang tidak pasti seperti itu. Kata Xiao Chen dengan tenang, tidak diragukan lagi ini jebakan, menunggu Taichu mengambil umpannya. Setelah 2 kali dipermalukan berturut-turut, dinasti Shengxuan pasti tidak akan lengah lagi. Perangkap yang mereka pasang kali ini akan sangat kuat. Jika Taichu muncul, dia pasti akan dibunuh. Lalu, apakah Taichu akan datang lagi? Tanya Jiyu dengan ragu. Ya, tapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan dia terlambat karena hal lain, atau tidak tahu beritanya sama sekali. Kata Xiao Chen. Menurut karakter Taichu yang arogan, bahkan jika dia tahu bahwa dinasti Shengxuan sedang memasang jebakan, bahkan jika dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya, dia pasti akan datang. Namun, bertahun-tahun telah berlalu sejak Taichu terakhir kali muncul. Tidak diketahui di mana Taichu berada dan apa yang telah dialaminya selama periode ini.
Jika dia tidak berada di negeri dongeng Ziwei dan belum mendengar tentang naiknya kaisar baru dinasti Sengsuan, tentu saja dia tidak akan bisa datang. Kalau Taichu muncul dan menemukan jebakan, kita akan membantunya, dan akhirnya kita bisa bertarung hebat. Kata Yudi penuh harap. Masih ada 7 hari lagi sampai upacara penobatan. Selama waktu ini, aku perlu menyendiri. Kau bebas bergerak. Aku akan menemuimu di kota kekaisaran saat waktunya tiba. Masalah keluarga Lian, Tanah Suci Jiugong, dan Paviliun Zixiao pada dasarnya telah teratasi. Xiao Chen tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Ia berencana memanfaatkan waktu ini untuk menyempurnakan gulungan kuno dan mengekstrak rune kuno. Bagaimana denganku? Kata Ye Yanyao. Kamu tinggal bersama Ji Yu dan Yudi untuk saat ini. Aku akan datang menjemputmu. Setelah semuanya beres di sini, aku akan menemanimu ke klan Rubah Langit. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu Ye Yanyao menjawab, Xiao Chen sudah berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Bab 985. Pada dinasti Sengsuan, keluarga kerajaan berpakaian rapi dan formal, berlutut dengan hormat di alun-alun, seolah-olah mereka sedang melakukan upacara penyambutan khusus. Tiba-tiba, pelangi panjang muncul di langit, datang dari jauh dan turun dengan megah. Pengunjung itu adalah seorang pemuda berambut putih yang tampak seperti pria biasa berusia 20-an, tetapi wajahnya yang dingin menunjukkan perubahan kehidupan. Ternyata dia adalah orang terkuat dari ras alien, salah satu dari 7 Raja Surgawi yang setara dengan pembunuh dewa. Bertemu Raja Surga. Melihat hal ini, seluruh anggota keluarga kerajaan Sengsuan bersujud memberi hormat, melaksanakan ritual tertinggi. Bangun, kata Raja Alien itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Terima kasih, Raja Surgawi. Keluarga kerajaan berdiri. Seorang pria parubaya, memimpin rombongan, melangkah maju dan melapor kepada Raja Surgawi yang asing itu, Yang Mulia, upacara besok telah diatur. Kami akan memastikan Taichu tidak akan pernah kembali. Baiklah, kalau begitu kau hanya perlu bekerja sama untuk menghalangi jalannya, dan aku akan menghadapinya. Nada bicara Raja Alien itu penuh percaya diri, seolah-olah dia tidak menganggap serius siapapun. Saya mengerti. Kata pria parubaya itu, lalu berhenti sejenak dan berkata, Raja Surgawi, akhir-akhir ini terjadi kerusuhan di kota Liu Guang dekat kota kekaisaran. Saya ingin tahu apakah ini akan berdampak pada hari esok. Kerusuhan macam apa? Tanya Raja Alien. Setengah bulan yang lalu, keluarga Lian mengadakan perjamuan dengan tujuan menjalin pertemanan dan memperluas pengaruh keluarga Lian. Putra Dewa dari Tanah Suci Jiugong juga hadir. Pria parubaya itu memulai. Tanah Suci 9 istana. Raja Alien itu mengerutkan kening. Musuh terbesar mereka sekarang adalah 3 tempat suci yang misterius dan tidak diketahui. Bertarung sendirian, dia tentu tidak takut pada siapapun, tetapi jika dia diminta untuk menghancurkan tempat suci sendirian, dia tidak akan cukup percaya diri. Oleh karena itu, hingga saat ini dia belum mengambil tindakan terhadap Tanah Suci, tetapi menunggu yang lain bersatu. Selama ada 2 raja yang bergabung, merebut Tanah Suci akan menjadi hal yang mudah. Ya, ketika putra suci tiba, kepala keluarga Lian berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkannya, ingin memberinya harta karun. Namun, seorang pemuda misterius tiba-tiba muncul dan merampas harta karun itu. Para kepala keluarga Lian dan putra suci terluka sebelum ia melarikan diri. Itu menarik. Kata Raja Alien itu, teruskan. Putra suci terluka. Keluarga Lian takut terlibat, jadi mereka segera mengirim surat ke Tanah Suci 9 istana, dan mereka mengirim para ahli untuk mendukung mereka. Pada saat yang sama, para ahli dari Sekte Beiming dan Paviliun Zixiao juga bergegas ke keluarga Lian. Pertemuan 3 kekuatan terkuat. Tanya Raja Alien itu dengan acuh tak acuh, susunan pasukan ini bahkan tak sebanding. Tetapi, mereka gagal. Gagal. Yah, ketiga pasukan ditambah para penguasa keluarga Lian mengepung dan menyerang pemuda misterius itu, tetapi mereka musnah total. Oh, apakah ada hal seperti itu? Tanya Raja Alien itu dengan sedikit terkejut, apakah kamu tahu siapa pemuda itu? Entahlah. Pria parubaya itu menggeleng. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki, tapi saya tidak mendapatkan informasi apapun. Sebelum pertempuran, keluarga Lian mengusir semua orang dari kota Liu Guang, jadi tidak ada yang melihat apa yang terjadi. Melihat ekspresi Raja Surgawi, menyadari bahwa ia sangat tertarik dengan masalah ini, pria parubaya itu segera berkata, kepala keluarga Lian dan nona muda keluarga Lian masih hidup. Bagaimana kalau aku mengirim seseorang untuk menangkap mereka dan menginterogasi mereka? Mendengar ini, Raja Alien itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, fokuslah pada urusan besok. Ancaman dari Taichu jauh lebih besar daripada ancaman dari pihak lain. Saya mengerti, kata pria parubaya itu dengan hormat. Tak kusangka aku hanya beristirahat sebentar, dan rencanaku terus-menerus gagal. Sepertinya aku tak bisa bersantai lagi. Dunia yang rusak ini juga penuh dengan variabel. Gumam sang Raja Alien dalam hati. Pria parubaya itu ragu-ragu dan bertanya dengan hati-hati, Raja Surgawi, kesulitan apa yang kita hadapi dalam rencana kita? Ada banyak masalah. Yang paling kukhawatirkan adalah kematian Radel dan Aolai. Kita masih belum menemukan siapa pembunuhnya. Kata Raja Alien itu. Apa? Tuan Radel dan Tuan Aolai sudah mati. Pria parubaya itu terkejut.
Meskipun Radel dan Aolai tak tertandingi oleh Raja Langit, kultivasi mereka telah mencapai level Kaisar Agung. Mereka selalu menjadi dewa perang yang paling gagah berani dan suka berperang. Setiap kali mereka menjalankan misi, mereka harus maju ke garis depan dan tak terkalahkan. Bagaimana mereka bisa mati begitu mudahnya? Karena sudah terjadi, tak ada gunanya berlarut-larut. Lebih baik menatap masa depan. Mata Raja Alien itu berbinar. Besok, aku akan mengorbankan Taichu, legenda dunia abadi, agar dunia benar-benar menghormati kekuatan kita. Keesokan harinya, kota Kekaisaran Sengsuan dipenuhi orang-orang, menunggu pertempuran dramatis. Faktanya, tidak banyak orang yang peduli dengan upacara penobatan dinasti Sengsuan. Yang mereka pedulikan adalah legenda yang tak tertandingi. Orang pertama di bawah Kaisar Abadi saat itu, pemimpin 10 Kaisar Abadi, Taichu. Bahkan setelah kematian Kaisar Abadi, Taichu terus menciptakan legenda dan bahkan membunuh 2 kaisar baru dinasti Sengsuan. Reputasinya tak kalah dari siapapun dan ia menjadi kepercayaan generasi baru. Tampaknya selama dia ada di sana, dunia peri akan damai. Di pihak dinasti Sengsuan, upacara penobatan dilaksanakan dengan tertib, tanpa satu pun cacat, seolah-olah itu hanyalah sekedar upacara. Tunggu saja waktu terbaik, lalu dukung kaisar baru dan naik ke tahta tertinggi. Seiring mendekatnya waktu, orang-orang yang menunggu di dalam dan di luar kota kekaisaran mulai gelisah. Sudah hampir siang. Aku penasaran apakah senior Taichu akan muncul. Kenapa terburu-buru? Dia pasti akan muncul. Taichu senior berkata, siapapun yang berani menyatakan dirinya kaisar abadi lagi di dinasti Sengsuan, dia akan dibunuh. Ya, senior Taichu berkata bahwa dia hanya mengakui satu kaisar abadi, dan itu adalah Kaisar Xiao yang asli. Tidak ada orang lain yang layak menyandang gelar itu. Bahkan senior Taichu sangat kagum pada mantan kaisar abadi itu. Aku jadi penasaran seperti apa kaisar abadi itu. Orang itu jelas lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Jika kaisar abadi itu masih hidup, bagaimana mungkin dia membiarkan para pencuri kecil ini merajalela? Sebenarnya, kupikir senior Taichu mungkin sudah melampaui kaisar abadi itu. Lagi pula, kaisar abadi itu sudah lama meninggal, sementara senior Taichu terus berkembang dan menciptakan keajaiban. Ya, aku juga berpikir begitu. Taichu senior hanya memberi hormat kepada kaisar abadi. Bukan berarti kekuatannya selalu lebih lemah dari pihak lawan. Apa yang perlu diperdebatkan? Keduanya adalah pahlawan bangsa kita, dan nama mereka akan tercatat dalam sejarah, dikenang selamanya. Siapapun pahlawannya, kita harus menghormati mereka. Memang, kita harus berhenti membahas kalian berdua dengan gegabah. Semua orang mencapai pemahaman diam-diam yang luar biasa saat itu. Mereka semua berhenti berbicara, memusatkan pikiran, dan menunggu legenda itu datang. Di sebuah sudut, seorang gadis muda dan seorang pria tua berambut putih dan berwajah pucat juga tengah menyaksikan upacara penobatan dinasti Sengsuan. Wah, meriah sekali. Gadis itu melompat-lompat kegirangan, wajahnya memerah, tampak sangat gembira. Setelah beberapa saat, dia memiringkan kepalanya dan bertanya kepada lelaki tua itu, Grandmaster, apakah Anda mengatakan bahwa Taichu akan kembali hari ini? Pria tua berambut putih itu mendesah mendengar hal ini dan berkata, saya khawatir dia tidak bisa datang. Bab 986. Ah! Nggak bisa ikut. Kenapa? Xuan Yuan Waner tertegun dan menatap lelaki tua berambut putih itu dengan bingung. Orang tua berambut putih itu tidak lain adalah orang paling senior dan berkuasa di klan Xuan Yuan Taizu. Sejak terakhir kali Xuan Yuan Waner melaporkan kejadian di tanah tak bertuan itu, klan Xuan Yuan tidak lagi tinggal menyendiri dan mulai mengirim orang keluar untuk perlahan-lahan memahami keadaan di luar. Kali ini, setelah mendengar tentang upacara penobatan kaisar baru dinasti Sengsuan, Kaisar Xuan Yuan Taizu jarang mengatakan bahwa dia ingin keluar dan melihat-lihat. Xuan Yuan Waner memanfaatkan kesempatan itu dan tentu saja bertingkah genit dan manis, memohon pada Xuan Yuan Taizu untuk membawanya bersamanya. Kaisar Xuan Yuan tidak punya pilihan lain selain membawanya. Jadi hari ini, mereka berdua datang ke tempat kejadian bersama-sama. Awalnya, Xuan Yuan Waner mengira Taizu juga datang untuk Taichu, tetapi dia tidak menyangka Taizu mengira Taichu tidak akan muncul sama sekali, yang membuatnya bingung. Karena aku bertemu Taichu 3 tahun lalu. Kata Xuan Yuan Taizu dengan heran. Apa? Grandmaster, Anda bertemu Taichu 3 tahun lalu. Tanya Xuan Yuan Waner heran. Bukankah Anda sudah keluar rumah selama ribuan tahun? Memang benar aku sudah ribuan tahun tak menginjakan kaki di dunia luar. Jadi, 3 tahun yang lalu, dialah yang datang ke keluarga Xuan Yuan untuk mencariku. Kata Xuan Yuan Taizu. Hal semacam ini, kok aku nggak tahu? Kayaknya ayahku juga nggak tahu. Xuan Yuan Waner bingung. Dia seharusnya tahu tentang apa yang terjadi 3 tahun lalu. Karena dia menyelinap diam-diam, tak seorang pun di keluarga Xuan Yuan, kecuali aku, bisa mendeteksi keberadaannya. Desah Xuan Yuan Taizu. Dia benar-benar bakat yang luar biasa. Hanya dalam beberapa ribu tahun kultivasi, dia sudah melampaui beberapa kakek buyutmu. Aku khawatir 100 atau 1000 tahun lagi, bukan tidak mungkin dia bisa melampauiku. Sangat kuat. Xuan Yuan Waner membuka mulutnya lebar-lebar, tampak tak percaya. Siapakah Taizu?
Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa usia Taizu setara dengan usia orang-orang di dunia abadi. Ia adalah salah satu orang paling awal di dunia abadi. Namun, tidak terbayangkan bahwa seseorang yang hanya berlatih selama ribuan tahun telah menjadi begitu kuat hingga hampir sama kuatnya dengan Taizu. Grandmaster, siapa yang lebih kuat, dia atau Kaisar Xiao? Tanya Xuan Yuan Waner. Mereka mungkin seimbang. Kata Xuan Yuan Taizu, lagi pula, Kaisar Xiao sudah lama pergi, dan Taizu terus mengalami kemajuan. Tentu saja, aku tidak sepenuhnya yakin, karena aku dan Kaisar Xiao baru bertemu sekali, jadi aku tidak bisa memastikan batas kemampuannya. Setelah jeda, Xuan Yuan Taizu menambahkan, selama Kaisar Xiao tidak mengambil langkah itu, jarak antara Taizu dan dirinya tidak akan terlalu besar. Lagi pula, seiring berjalannya waktu, wajar saja jika Taizu akan melampaui Kaisar Xiao. Langkah itu? Tanya Xuan Yuan Waner sambil memiringkan kepalanya. Langkah yang mana? Xuan Yuan Taizu tersenyum dan berkata, tahukah kamu mengapa Taizu datang kepadaku 3 tahun lalu? Mencari duel. Xuan Yuan Waner menebak. Taizu adalah orang gila, dan orang gila suka bertarung, menantang puncak, dan menghadapi kesulitan. Dan di dunia peri, Taizu tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Wajar jika Taizu menantang Taizu. Tidak. Xuan Yuan Taizu menggelengkan kepalanya, dia hanya bertanya satu hal kepadaku. Ada masalah apa? Tanya Xuan Yuan Waner penasaran. Dia bertanya apakah puncak Kaisar Agung melambangkan puncak jalan abadi, atau apakah ada alam di atas Kaisar Agung. Kata Xuan Yuan Taizu. Di atas Kaisar Agung. Hati Xuan Yuan Waner bergetar ketika mendengar ini. Tetapi dia tahu bahwa tingkat kultivasi Taizu berada di puncak Kaisar Agung, dan juga mewakili puncak alam abadi, kekuatan terkuat di alam abadi, dan tidak ada seorang pun yang lebih kuat darinya. Kaisar Xiao yang mendominasi seluruh era hanya ada di negeri Dongeng Xiwei. Karena keluarga Xuan Yuan hidup menyendiri, mereka tidak banyak berinteraksi dengan Kaisar Xiao, jadi Taizu dan Kaisar Xiao tidak pernah bersaing satu sama lain, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Namun di mata keluarga Xuan Yuan, Kaisar Xiao bukanlah tandingan Taizu. Karena puncak Kaisar Agung melambangkan puncak jalan keabadian. Dari zaman kuno hingga sekarang, tak seorang pun mampu melampaui alam ini. Atau, tidak ada alam yang lebih tinggi sama sekali. Tetapi ini hanya persepsinya, dan dia tidak tahu apakah itu benar atau salah. Mendengar Taizu mengajukan pertanyaan ini, Xuan Yuan Waner buru-buru bertanya, Taizu, bagaimana kau menjawabnya? Apakah ada alam di atas Kaisar Agung? Ya. Tanpa diduga, Kaisar Xuan Yuan menjawab dengan yakin. Ah, benarkah ada alam di atas Kaisar Agung? Ini. Xuan Yuan Waner terkejut. Bukankah itu berarti ada orang di dunia ini yang lebih kuat dari Taizu? Tahu tidak ada habisnya. Siapa yang berani mengatakan bahwa ia telah mencapai akhir? Desah Xuan Yuan Taizu. Grandmaster, bagaimana kau tahu ini? Tanya Xuan Yuan Waner lagi, karena ada alam yang lebih tinggi di atas Kaisar Agung, pasti ada seseorang yang telah mencapai tingkat itu untuk mengetahuinya. Tentu saja seseorang telah mencapainya, dan saya secara pribadi telah mengalaminya dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kata Xuan Yuan Taizu. Apa? Tanya Xuan Yuan Waner kaget. Siapa dia? Kapan kau bertemu dengannya? Sekitar 100.000 tahun yang lalu. Kenang Xuan Yuan Taizu, saat itu, saya sedang berjalan-jalan di halaman, dan dia muncul begitu saja, tanpa memancarkan sedikit pun aura. Saya menggunakan indera spiritual saya untuk memeriksanya, dan rasanya seperti sedang melihat orang biasa. Saya bertanya siapa dia, dari mana asalnya, dan apa yang ingin dia lakukan. Dia bilang ingin meminjam kolam roh kekacauan milik keluarga Xuan Yuan. Kolam roh kekacauan. Seru Xuan Yuan Waner kaget. Bukankah itu tempat paling suci di keluarga Xuan Yuan kita? Aku bahkan belum pernah masuk ke dalamnya. Sebagai putri dari penguasa suci keluarga Xuan Yuan saat ini, tidak diragukan lagi bahwa Xuan Yuan Waner adalah putri kecil tanah suci Xuan Yuan. Ia berhak memasuki bagian manapun dari keluarga Xuan Yuan, kecuali kolam roh kekacauan ini. Untuk memasuki kolam roh kekacauan, seseorang harus memberikan suara bersama pada tetua suci keluarga Xuan Yuan atau memperoleh persetujuan dari Taizu. Dikabarkan bahwa kolam roh kekacauan berasal dari kekacauan dan merupakan fondasi keluarga Xuan Yuan dan tempat keluarga Xuan Yuan menyimpan harta karun terbesar. Setahunnya, seorang leluhur yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi kaisar pernah masuk ke sana. Setelah keluar, ia berhasil menembus ranah kaisar, yang sungguh ajaib. Yah, kolam roh kekacauan hanya bisa diaktifkan sekali setiap 10.000 tahun. Kalau tidak, esensi kekacauan di dalamnya akan hilang dalam jumlah besar dan tidak akan bisa beregenerasi. Kata Xuan Yuan Taizu, saat itu, kolam roh kekacauan bahkan belum mendingin selama 10.000 tahun. Tentu saja, aku tidak bisa menyetujui permintaannya. Faktanya, apalagi waktu pendinginannya kurang dari 10.000 tahun, bahkan jika 10.000 tahun telah berlalu, mustahil bagi orang asing untuk memasuki kolam roh kekacauan begitu saja. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Xuan Yuan Waner. Kau dan dia tidak bertengkar, kan? Tidak ada konflik, hanya kesepakatan. Kata Xuan Yuan Taizu, dia menyuruhku menyerangnya dengan jurus apapun, lalu dia akan mengalahkanku dengan jurus itu.
Jika dia berhasil, dia akan diizinkan memasuki kolam roh kekacauan. Jika dia gagal, dia akan meminta maaf dan pergi. Ini. Mendengar ini, Xuan Yuanwaner menjadi bingung. Biarkan Taizu menggunakan jurus apapun untuk menyerangnya, lalu dia menggunakan jurus Taizu untuk mengalahkan Taizu. Bukankah ini sebuah dongeng? Bab 987. Orang itu dan Taizu belum pernah bertemu sebelumnya, dan keterampilan serta teknik yang dipraktikkan Taizu sangat luas. Mustahil bagi orang itu untuk mengetahui semua teknik Taizu. Dengan kata lain, orang tersebut yakin bahwa ia dapat segera memahami dan mempelajari suatu jurus setelah Taizu menggunakannya, lalu menggunakannya untuk mengalahkan Taizu. Kedengarannya seperti lelucon, bagaimanapun Anda melihatnya. Mustahil untuk dilakukan. Waner, kamu pasti berpikir orang itu tidak akan pernah bisa melakukannya, kan? Kata Xuan Yuan Taizu sambil menatap Xuan Yuanwaner. Aku tidak percaya ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Kata Xuan Yuanwaner. Waktu itu, reaksiku sama sepertimu. Kupikir dia terlalu sok benar, jadi aku setujui permintaannya. Kata Xuan Yuan Taizu sambil mengejek dirinya sendiri. Siapa sangka akulah yang benar-benar sok benar. Mungkinkah? Taizu, kau kalah. Kata Xuan Yuanwaner tak percaya. Baiklah, aku menerima kekalahanku dengan sepenuh hati. Kata Kaisar Xuan Yuan. Tidak mungkin. Tanya Xuan Yuanwaner, sulit menerimanya. Grandmaster, apakah Anda membiarkan saya lolos, atau Anda hanya ceroboh? Tentu saja tidak. Kata Xuan Yuan Taizu sambil menggelengkan kepalanya. Lagi pula, ini tentang kolam roh kekacauan. Meskipun kupikir dia terlalu sombong, aku melawannya dengan sekuat tenaga. Aku menggunakan teknik rahasia keluarga Xuan Yuan, teknik membunuh naga Xuan Yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Xuan Yuanwaner terkejut, bukankah seni membunuh naga Xuan Yuan membutuhkan darah keluarga Xuan Yuan kita untuk berlatih? Teknik pembunuhan naga Xuan Yuan adalah jurus suci yang tidak diwariskan oleh keluarga Xuan Yuan. Semakin kental konsentrasi darahnya, semakin kuat dan perkasa jurus tersebut saat digunakan. Di seluruh keluarga Xuan Yuan, Taizu memiliki senioritas tertinggi dan garis keturunan terkuat, dan seni membunuh naga Xuan Yuan-nya juga yang paling sempurna dan telah mencapai puncak. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa orang luar tidak hanya dapat menembus batasan garis keturunan dan memahami seni membunuh naga Xuan Yuan untuk sementara, tetapi juga mengalahkan Taizu. Ini juga yang selalu membuatku bingung. Desah Xuan Yuan Taizu. Teknik garis keturunan seharusnya tidak bisa diakses oleh orang luar, tapi dia tidak punya batasan. Setelah aku menggunakan teknik pembantaian naga Xuan Yuan, dia hanya menutup matanya dan menirunya beberapa kali, dan yang mengejutkan, dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tentu saja, seni membunuh naga Xuan Yuan yang kupelajari sementara masih sedikit berbeda dariku dalam hal gerakan dan detail. Tapi kultivasinya jauh lebih unggul, jadi dia tetap mengalahkanku dengan gerakan-gerakannya yang sederhana. Ini, Xuan Yuanwaner merasa hatinya tergetar. Tidak heran dia ribut. Kenyataannya, apa yang dikatakan Taizu berulang kali membalikkan ketiga pandangannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu mengejutkan. Aku mengaku kalah dan diam-diam membiarkannya masuk ke kolam roh kekacauan. Dia menepati janjinya dan tidak punya niat buruk. Dia hanya berlatih di sana. Kata Xuan Yuan Taizu. Kultivasinya sudah melampauimu, Taizu. Kenapa dia masih perlu berlatih? Xuan Yuanwaner terdiam. Mungkin karena perspektif dan aspirasinya yang berbeda. Dia telah mencapai ketinggian di atas kita semua, dan apa yang dia lihat serta tingkatan yang dia jalankan pada dasarnya berbeda dari kita. Kata Xuan Yuan Taizu. Lebih lanjut, setelah menghabiskan 10 tahun di kolam roh kekacauan, saya jelas merasa bahwa dia telah mencapai tingkatan baru setelah muncul. Meskipun saya tidak tahu apa arti tingkatan itu. Tidakkah kau bertanya padanya? Tanya Xuan Yuanwaner. Saya bertanya, dan dia menjawab. Alam manakah yang berada di atas Kaisar Agung? Alam Kaisar Surgawi. Jawab Xuan Yuan Taizu dengan nada penuh kekaguman. Kaisar Langit. Reaksi pertama Xuan Yuanwaner ketika mendengar ini adalah kata, mendominasi. Orang itu bercerita banyak tentang konsep Kaisar Surgawi. Dia berkata bahwa hukum alam dunia abadi tidak lengkap, dan aturannya pun tidak lengkap. Oleh karena itu, mustahil untuk menembus level Kaisar Agung dan mencapai alam Kaisar Surgawi di dunia abadi. Jika kau ingin menembusnya, kau harus meninggalkan dunia abadi dan mencari kesempatan lain. Kata Xuan Yuan Taizu, dan ketika Taichu datang kepadaku, aku mengulangi kata-katanya yang persis sama. Mendengar ini, Xuan Yuanwaner terkejut, lalu tiba-tiba menyadari, jadi, leluhur agung, Anda yakin Taichu telah meninggalkan alam abadi untuk mencari kesempatan, sehingga mungkin tidak dapat muncul hari ini. Yah, tergantung situasinya. Mungkin dia dapat kabar dan kembali tepat waktu. Di panggung tontonan lain, Ji Yu, Yudi dan Ye Yanyao juga menyaksikan upacara penobatan. Waktunya hampir habis, mengapa Xiao Chen belum datang? Ye Yanyao sedikit cemas dan diam-diam menyalahkan Xiao Chen karena tidak menepati janjinya. Apa gunanya meninggalkannya sendirian di sini? Rubah kecil, Kaisar Xiao tahu bagaimana bersikap sewajarnya. Jika dia tidak bisa datang tepat waktu, pasti ada alasannya. Kenapa kau khawatir? Tanya Ji Yu acuh tak acuh.
Ji Yu, kurasa kau salah paham dengan maksud Nona Ye. Yu Di menyela. Dia tidak mengkhawatirkan Kaisar Xiao, tapi dia merasa tidak nyaman bersama dua pria kasar seperti kita. Dia hanya merasa nyaman saat Kaisar Xiao ada di sisinya. Ji Yu tersenyum canggung setelah mendengar ini. Begitu ya, aku salah paham. Kaisar Xiao memang yang paling menawan. Kita tidak bisa memberi gadis kecil rasa aman. Kalian berdua benar-benar sembrono, apa yang kalian bicarakan? Ye Yanyao memelototi mereka berdua dengan tidak senang, sangat tidak bisa berkata-kata. Cukup bicaranya, upacaranya akan segera dimulai, ayo fokus. Kata Ji Yu sambil menoleh. Waktunya telah tiba, bersiaplah untuk upacara. Pada siang hari, dinasti Seng Xuan mulai melaksanakan upacara penobatan dengan tertib. Tim yang berjumlah 1.000 orang itu dibagi menjadi dua baris dan berbaris dengan ekspresi hikmat. Pada saat ini, seorang pria yang agung dan mendominasi mengenakan jubah kuning dan mahkota bulu di kepalanya melangkah ke tangga dan menuju ke puncak langit selangkah demi selangkah. Inilah tradisi dinasti Seng Xuan. Seseorang menaiki tangga awan, mencapai puncak langit, menyatakan keinginannya kepada langit, dan mengumumkannya kepada dunia. Kemudian, seseorang dapat naik tahta menjadi kaisar dan dipuja oleh segala penjuru. Pria agung itu tidak bergerak cepat, tetapi setiap kali dia melangkah, penonton di dalam dan luar kota kekaisaran menjadi semakin gugup. Dinasti Seng Xuan sangat ambisius. Jika kaisar baru diizinkan naik tahta, niscaya akan semakin memperkuat kesombongan mereka dan melemahkan semangat juang rakyat di dunia peri. Hal ini tentu saja merugikan karena satu pihak untung sementara pihak lain rugi. Jadi mereka sangat menantikan saat itu, menantikan sang legenda tampil kembali dengan memukau di dunia dan memberikan tamparan keras pada dinasti Seng Xuan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Waktu terus berlalu, lelaki agung itu hampir mencapai puncak langit, namun belum juga ada tanda-tanda kehadiran orang yang ditunggunya. Bukankah? Tidak datang. Situasinya tidak baik. Senior Taichu pasti tertunda karena sesuatu. Aduh, aku khawatir kali ini dinasti Seng Xuan akan tertindas sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Suara kekecewaan yang tak terhitung jumlahnya datang silih berganti. Kami datang ke sini dengan harapan tinggi, tetapi kini sang legenda tak kunjung muncul. Hal ini membuat kami tertekan dan kesal. Tidak bisa datang. Di atas atap yang lebih jauh dari panggung pengamatan, seorang pemuda yang telah berdiri di sana cukup lama memandang ke langit, lalu ke sosok lelaki agung yang hendak mencapai puncak langit, lalu mengambil keputusan. Meskipun kamu tidak peduli dikritik atau dipandang rendah oleh dunia, aku akan tetap melakukannya untukmu saat ini. Begitu dia selesai berbicara, pemuda itu berubah menjadi jubah hitam yang menutupi seluruh wajahnya. Lalu, ada kilatan cahaya, dan benda itu menghilang dari tempatnya tanpa seorang pun menyadarinya. Bab 988. Ketika lelaki dari dinasti Seng Xuan secara resmi mencapai puncak awan di ujung penglihatan, dan masih tidak ada situasi yang tidak biasa di tempat kejadian, orang-orang benar-benar kecewa dan tidak lagi memiliki harapan apapun. Keji, kau menipu perasaan kami. Benar, apa ini Taichu? Menurutku, mereka hanya penipu. Dulu dia sangat arogan dan sombong, bilang kalau ada yang naik tahta, dia akan membunuh semua orang yang ditemuinya. Ternyata itu cuma bualan. Jangan terlalu ekstrim. Mungkin senior Taichu hanya terlambat karena sesuatu. Kalau kamu nggak punya kemampuan, jangan sok hebat. Kenapa kamu masih mau bersih-bersih untuknya? Bagaimana saya bisa dianggap sebagai pembersih lantai? Itu cuma menutupi fakta. Orang seperti Taichu tidak pantas mendapatkan reputasi setinggi itu. Penonton terbagi menjadi dua kelompok, satu bersimpati kepada Taichu, dan kelompok lain mulai menghina Taichu. Tetapi jelas bahwa jumlah yang terakhir jauh lebih besar daripada yang pertama. Ini buruk. Di panggung tontonan, Ji Yu dan Yu Di merasa gelisah. Mereka tidak menyangka Taichu akan mengingkari janjinya. Jika ini terus berlanjut, pasti akan ada keluhan. Sepertinya tidak ada harapan. Xuan Yuan Waner berkata dengan sedikit penyesalan. Akan tetapi, dia tidak menunjukkan banyak kekecewaan, mungkin karena dia baru saja mendengar terlalu banyak hal mengejutkan dari Taizu dan menjadi mati rasa terhadap hal ini. Grandmaster, karena Anda tahu Taichu tidak akan muncul, mengapa Anda datang secara khusus? Tanya Xuan Yuan Waner. Aku juga masih punya secercah harapan. Kata Xuan Yuan Taizu. Lagi pula, aku juga ingin bertemu Raja Alien. Raja Alien. Xuan Yuan Waner tertegun. Seru Xuan Yuan Taizu, rumornya, ras alien punya 7 Raja Agung. 1 sudah tumbang, tinggal 6. Keenamnya luar biasa kuat, bahkan mungkin sekuat aku. Kuat sekali. Xuan Yuan Waner terkejut. Meskipun ada Kaisar Surgawi di atas Kaisar Agung, bagaimanapun juga dia terlalu ilusif, dan aturan dunia peri telah dilanggar, jadi mustahil untuk menjadi Kaisar Surgawi. Dengan kata lain, selain pria misterius 100.000 tahun lalu, Taizu masih merupakan orang terkuat. Namun di antara ras asing, sebenarnya ada 6 orang yang setingkat dengan Taizu. Ini mengerikan. Yah, beberapa tahun yang lalu, seorang raja asing menerobos masuk ke keluarga Xuan Yuan. Aku bertarung dengannya 10 jurus, tapi kami seimbang. Akhirnya, dia mundur, dan aku tidak mengejarnya. Grandmaster, seharusnya Anda menahan diri, kan?
Saat itu, kami khawatir akan terjadi pertempuran sengit yang akan menghancurkan keluarga Xuan Yuan, jadi kami menahan diri. Namun, pihak lawan juga sama waspadanya dan belum cukup melihat. Kata Xuan Yuan Taizu dengan sungguh-sungguh, jadi, aku pergi hari ini untuk mencari tahu situasi keenam Raja Alien itu. Aku ingin bersiap menghadapi hari-hari sulit dan mengambil tindakan pencegahan. Apakah ada aura Raja Alien? Tanya Xuan Yuan Waner. Aku masih menyelidiki. Mereka sedang memasang jebakan untuk mengepung dan membunuh Taichu, jadi mereka tidak akan mudah mengungkapkan keberadaan mereka. Di puncak langit, lelaki agung itu menghela napas lega saat melihat tidak ada yang aneh pada pemandangan itu. Meskipun rencana mereka kali ini adalah untuk menangkap dan membunuh Taichu, jika Taichu benar-benar datang, dia pasti akan berada di bawah tekanan yang sangat besar. Karena Taichu hanya akan membunuh kaisar baru yang naik tahta, dan tidak akan menyentuh rakyat lainnya. Namun untungnya Taichu tidak datang. Memikirkan hal ini, dia merasa damai dan memulai sumpahnya. Hari ini, aku menyatakan keinginanku kepada surga, naik tahta sebagai kaisar, dan dikenal sebagai kaisar abadi. Suara lang-lang mengguncang alam semesta dan bergema di seluruh dunia. Kaisar abadi! Kaisar abadi! Kaisar abadi! Rakyat dinasti Shengsuan semuanya bersemangat, meneriakkan nama Kaisar Abadi Wuzong dengan penuh semangat. Orang-orang yang menonton upacara di dalam dan luar kota kekaisaran merasa frustrasi dan terhina. Kaisar Abadi, gelar kehormatan yang diberikan kepada sosok-sosok tak tertandingi yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia abadi. Kini, gelar itu digunakan oleh sekelompok orang luar tanpa izin, yang sama saja dengan menginjak-injak martabat mereka. Kaisar Abadi, apakah kau layak? Tiba-tiba, ledakan. Guntur yang keras mengguncang langit dan alam semesta. Orang-orang terkejut melihat langit retak dan ribuan bintang berjatuhan, seolah-olah dunia fantasi telah tiba. Dan di tengah-tengah penglihatan ekstrim itu, turunlah sosok yang paling dibanggakan pada masanya. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi tekanan luar biasa yang dia pancarkan secara sengaja atau tidak sengaja, membuat semua makhluk hidup merasakan penindasan yang tak terlukiskan, dan mereka tidak dapat menahan rasa kagum di hati mereka. Taichu. Akhirnya seseorang tersadar dan berteriak kegirangan. Benar-benar Senior Taichu telah muncul. Wah, penampilannya sungguh menawan. Seru sekali. Siapapun yang baru saja mengutuk Senior Taichu, berlututlah dan akui kesalahanmu. Suasana memanas, semua orang merasakan darah mereka membara, bahkan ada yang hampir gila. Dia muncul. Xuan Yuan Taizu dan Xuan Yuan Waner terkejut. Taichu. Di panggung pengamatan, Yudi dan Ji Yu sama-sama berwajah serius, mata mereka terpaku pada sosok berjubah hitam yang dikelilingi bintang-bintang. Brengsek. Di puncak langit, Kaisar Abadi Wuzong mengumpat dengan marah. Hal yang paling dikhawatirkannya akhirnya terjadi. Namun tak lama kemudian, dia memaksa dirinya untuk tenang, mencibir dan berteriak, Taichu, hari ini adalah hari kematianmu. Bentuk formasi. Begitu ia selesai berbicara, kedua tim yang terdiri dari ribuan orang di bawah panggung tampak telah bersiap dan masing-masing mengambil posisi berbeda. Raja Surgawi mencegat formasi abadi. Ribuan orang bersorak bersama-sama, suara mereka bagaikan guntur dan kilat, dahsyat dan agung, kuasa mereka mencapai 9 langit. Dalam sekejap, lingkaran sihir berujung 5 yang membentang 100 kaki muncul di tanah, memancarkan niat membunuh yang sangat mengerikan. Bahkan jika seorang kaisar yang kuat turun tangan, dia pasti akan mati. Oh tidak, ada jebakan. Sialan, sungguh tercela. Ekspresi para penonton berubah drastis, mereka pun mengutuk dinasti Shengsuan dengan marah karena dianggap hina dan tak tahu malu. Banyak orang juga yang terbangun pada saat ini dan menyadari bahwa upacara penobatan ini merupakan pengaturan sejak awal. Sebuah game yang menargetkan Taichu. Kenaikan tahta kaisar baru hanyalah tujuan sekunder. Menghentikan Taichu agar tidak terbunuh adalah tujuan utamanya. Lagi pula, selama Taichu, ancaman besar yang ia bawa, mati, ia dapat naik tahta kapan saja. Yudi, ayo kita bantu bersama. Ji Yu tidak dapat menahan diri untuk mengambil tindakan. Namun Yudi mengulurkan tangan dan menekan bahunya sambil berkata, jangan khawatir, dia bukan Taichu. Apa? Ji Yu terkejut saat mendengarnya, bukan Taichu. Yudi tersenyum dan berkata, kita tonton saja acaranya. Kurasa dia tidak ingin ada yang mengganggu aksinya. Kaisar Wuzong ini akan celaka. Taichu, kamu seharusnya tidak ada di sini hari ini, tapi karena kamu sudah di sini, bersiaplah menghadapi kematian. Ini khusus disiapkan untukmu. Kaisar Abadi Wuzong memandangi sosok berjubah hitam yang tampak seperti dewa turun dari surga dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, ia melambaikan tangannya untuk mengarahkan perubahan pada formasi abadi penghadang Raja Surgawi, membuat kekuatan formasi tersebut terus meningkat. Namun sosok berjubah hitam itu tidak menanggapi dan tidak mundur dalam menghadapi formasi intercepting abadi milik Raja Surgawi, melainkan langsung turun. Saat ujung jari kakinya melangkah ke batas formasi abadi penangkal Raja Surgawi, tiba-tiba. Ledakan. Dengan ledakan yang menggemparkan, kekuatan yang luar biasa mengguncang dunia. Klik. Pemandangan yang mengejutkan. Formasi abadi penangkal Raja Surgawi, yang dilakukan bersama oleh ribuan orang dari dinasti Shengsuan, tidak dapat menahan kekuatan satu tendangan pun dan hancur dalam sekejap.
Lebih dari 1.000 orang terpental hingga terpental akibat kekuatan yang luar biasa besarnya. Bab 989. Pemandangan itu tidak diragukan lagi mengejutkan. Ribuan orang bekerja sama membentuk lingkaran sihir, namun lingkaran itu hancur hanya dengan satu langkah. Ribuan orang terhempas dan tempat itu kacau balau. Sangat, sangat kuat. Orang-orang di tempat kejadian lupa berteriak, lupa mengumpat, bahkan lupa mengungkapkan perasaan mereka. Mereka semua terkejut. Mereka mengira Taichu sangat kuat, tapi bukankah kekuatan ini terlalu keterlaluan? Formasi sihir 1.000 orang yang disiapkan dengan hati-hati oleh dinasti Shang Xuan begitu rentan. Bagaimana mungkin kamu? Kaisar Abadi Wuzong yang berada di puncak langit bahkan semakin ketakutan, menatap lelaki berjubah hitam itu seolah-olah sedang menatap setan. Hanya itu. Pria berjubah hitam itu mendarat dengan mantap, tampak sangat bangga, tetapi nadanya sangat dingin. Jika hanya ini yang kau miliki, kau mungkin tidak akan menjadi kaisar hari ini. Pria berjubah hitam itu menatap tajam ke arah Kaisar Abadi Wuzong. Dia tidak sengaja memperlihatkan niat membunuhnya, tetapi penindasan yang sangat hebat membuat Kaisar Abadi Wuzong berkeringat dingin. Tiba-tiba dia membuka mulutnya dan berteriak, "Raja Surgawi, selamatkan aku." Mundur. Tiba-tiba, sesosok berambut putih terbang keluar dari istana Shang Xuan dan tiba dalam sekejap, mendarat di antara Kaisar Abadi Wuzong dan pria berjubah hitam, berhadapan dengan pria berjubah hitam itu. "Apakah kau Taichu?" Raja alien itu menatap tajam ke arah pria berjubah hitam itu, matanya berkilat penuh niat membunuh. "Auramu memang mengesankan, tapi setelah bertemu denganku hari ini, kau ditakdirkan untuk menyimpan dendam. Aku tidak tertarik padamu," kata pria berjubah hitam itu dengan enteng, mengabaikan keberadaan Raja Alien itu. Lancang. Raja Alien itu murka, dan Ling Yue Jiutian mengerahkan seluruh tenaganya, dan melayangkan pukulan yang berkekuatan meruntuhkan langit, menghantam lelaki berjubah hitam itu. Namun tubuh lelaki berjubah hitam itu tampak seperti ilusi, dan ia langsung melewati tinju dan tubuh Raja Alien itu, saling menghindari. Pukulan Raja Alien itu mengenai udara sepenuhnya. Meskipun meninggalkan bekas di angkasa, jelas tidak berpengaruh. Eterealisasi. Raja alien itu terkejut dan segera berbalik untuk bertahan. Akan tetapi, dia melihat lelaki berjubah hitam yang membelakanginya melintas dan menghilang dari tempat itu. Menghilang. Raja alien itu sepertinya menyadari sesuatu dan buru-buru berteriak kepada Kaisar Abadi Wuzong di puncak langit berawan, "Wuzong, lari. Bisakah kamu melarikan diri?" Sebelum Kaisar Abadi Wuzong dapat bereaksi, lelaki berjubah hitam telah muncul di belakangnya dan menekan dengan telapak tangannya. Meskipun Kaisar Abadi Wuzong hanyalah boneka dan umpan untuk memikat Taichu ke dalam perangkap, setidaknya ia memiliki tingkat kultivasi seorang kaisar setengah langkah. Namun, dalam aura pria berjubah hitam, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Kegelapan melahap. Jurus terkenal itu muncul kembali, dan saat kegelapan melahapnya, seluruh energi dan jiwa Kaisar Abadi Wuzong terserap dan dimurnikan. Seluruh tubuhnya tampak kering kerontang, dan ia jatuh ke tanah dalam keadaan layu, seolah hanya tersisa cangkang. Tak berujung. Ketika Raja Alien melihat Wuzong terbunuh, dia langsung murka. Bukan karena Kaisar setengah langkah begitu langka, atau karena dia sangat menghargainya. Tapi Wuzong terbunuh di depannya. Bukankah ini sama saja dengan tamparan di wajah? Jika dia tidak dapat membawa pembunuhnya ke pengadilan hari ini, bagaimana dia akan bertahan hidup di masa depan dan bagaimana dia bisa punya muka untuk menjadi raja? Kau mencari kematian. Raja Alien itu murka. Ia melambaikan tangannya, menggunakan kekuatan yin di telapak tangan kirinya dan yang ekstrim di telapak tangan kanannya. Gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini muncul di dunia untuk pertama kalinya. Yin yang menghancurkan reinkarnasi pengorbanan Dao. Kekuatan iblis alien, kemampuan supranatural, interaksi yin dan yang, meletus dengan kekuatan penghancur. Langkah ini bukan masalah kecil. Ekspresi wajah Xuan Yuan Taizu sedikit serius, dan dia tiba-tiba berteriak, "Semuanya, mundur." Para penonton yang tertegun tiba-tiba terbangun seolah-olah dari mimpi, dan semuanya berlarian ketakutan. Hanya karena mereka tidak sekuat kedua orang di lapangan tidak berarti mereka tidak bisa mengetahui situasi. Jika Anda lebih lambat lagi, Anda pasti akan mati. Berjalan. Yudi dan Ji Yu tidak ragu-ragu. Mereka masing-masing meraih lengan Ye Yanyao dan dengan paksa membawanya pergi dari tempat kejadian sebelum dia sempat bereaksi sepenuhnya. Pergilah ke neraka. Setelah merencanakan beberapa saat, Raja Alien itu menerjang ke arah lelaki berjubah hitam itu dengan jurus penghancur dunia, berniat membunuhnya saat itu juga. Namun mata lelaki berjubah hitam itu menyipit, dan dia mengangkat tangannya untuk menangkisnya dengan acuh tak acuh. Ledakan. Meskipun kekuatan penghancurnya kuat, ia tak mampu menembus lengan yang menghalangi jalannya. Di bawah pengaruh dan pengendalian bersama, keseimbangan yang aneh tercapai. Kamu benar-benar bisa menangkis seranganku ini. Raja alien itu merasa luar biasa. Oh. Pria berjubah hitam itu tersenyum misterius, tiba-tiba menarik kembali kekuatannya, dan sosoknya kembali menjadi halus. Ia melewati tubuh Raja Alien itu, dan kedua pria itu pun saling merindukan. Kelihatannya seperti lelucon belaka. Kamu, sungguh tidak bisa ditoleransi. Raja Alien itu memiliki segala kekuatan dan amarah, tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya, dan menjadi murka. Lawan aku dengan segenap kekuatanmu.
Raja alien itu meraung ke arah lelaki berjubah hitam. Sudah kubilang aku tidak tertarik padamu. Lelaki berjubah hitam itu membelakangi Raja alien itu dan berjalan ke ujung yang lain selangkah demi selangkah, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman, begitu santai dan malas. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya sedikit, mengulurkan jarinya, dan menunjuk ke udara. Mendesis. Ruang itu terkoyak, dan sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul. Lelaki berjubah hitam itu melangkah masuk ke dalam lubang hitam, dan sosoknya perlahan menghilang seiring menghilangnya lubang hitam itu. Menyadari pria berjubah hitam itu hendak pergi, Raja alien itu berteriak marah lagi, pengecut, kalau kau punya nyali, jangan pergi. Lawan aku 300 ronde. Seharusnya kamu bersyukur aku sedang tidak mood hari ini. Hargai kesempatan ini, karena lain kali kita bertemu, kamu tidak akan seberuntung itu. Begitu Yuyu selesai bicara, lubang hitam itu lenyap seluruhnya, dan lelaki berjubah hitam itu pun lenyap seluruhnya tanpa jejak. Datang itu misterius, pergi itu misterius. Brengsek. Raja alien itu meraung marah, matanya merah, dan dia terbang menjauh dari tempat kejadian bagaikan orang gila. Pertarungan hari ini pasti akan menjadi aib yang tidak akan pernah bisa ia hapus seumur hidupnya. Ini. Semua orang yang melarikan diri ke jarak aman pada waktunya saling memandang dengan bingung. Inilah saatnya untuk bersorak, tetapi tak seorang pun dapat bersorak. Karena guncangan di hatiku saat ini lebih besar daripada emosi lainnya. Itu adalah rencana yang sangat tertarget, dengan susunan sihir 1000 orang dan Raja alien yang kuat. Namun, dalam barisan ini, lelaki berjubah hitam itu masih bergerak bebas, dengan mudah membunuh Kaisar Wuzong yang naik tahta, hampir mempermainkan raja asing yang berkuasa, lalu pergi, hanya menyisakan sosok yang tak terlupakan dan tak tertandingi oleh orang-orang. Apakah Taichu benar-benar sekuat itu? Luar biasa. Bibir Xuan Yuanwaner sedikit terbuka, matanya bergetar tak terkendali. Dari kemunculan lelaki berjubah hitam dan hancurnya formasi pencegat abadi Raja Surgawi dengan satu kaki, hingga terbunuhnya Kaisar Abadi Wuzong dan kepergiannya, seluruh prosesnya sebenarnya tidak lama, bahkan tidak singkat, hanya kurang dari beberapa menit. Akan tetapi, justru beberapa menit inilah yang memberinya kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak yakin apakah Taizu mampu melakukan hal seperti itu jika dia adalah pria berjubah hitam. Grandmaster, apakah Taichu benar-benar sekuat itu? Xuan Yuanwaner menoleh ke arah Grandmaster Xuan Yuan. Tidak, dia jelas bukan Taichu. Bantah Xuan Yuan Taizu dengan tegas. Ah, bukan Taichu. Xuan Yuanwaner terkejut. Tatapan mata Xuan Yuan Taizu tampak lebih serius dari sebelumnya saat dia berkata, kekuatannya jauh lebih unggul daripada Taichu. Bab 990. Jiyu, Yudi dan Ye Yanyao meninggalkan kota kekaisaran dan datang ke pinggiran kota. Pada saat ini, aliran cahaya mengejar dari belakang dan menampakkan wujud aslinya. Xiao Chen. Ye Yanyao tentu saja senang melihat Xiao Chen. Ia segera menghampirinya dan berkata dengan penuh semangat, begini, kau baru saja melewatkan adegan paling seru di era ini. Apakah itu berlebihan? Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Tentu saja. Tegas Ye Yanyao. Kau tidak melihatnya, jadi wajar saja kau tidak bisa berempati. Pria misterius itu sungguh kuat. Dia menghadapi jebakan dan serangan seolah-olah dia bukan musuh, dan dia pergi dengan tenang setelah membunuh orang. Raja alien itu hampir marah padanya. Mendengar ini, Yudi dan Ji Yu saling berpandangan dan berkata dengan senyum tak berdaya, rubah kecil, Kaisar Xiao akan sangat marah padamu. Hah? Kenapa? Ye Yanyao bingung. Apakah kau belum menyadari bahwa pria misterius berjubah hitam tadi adalah Kaisar Xiao? Tanya Kaisar Yu. Apa? Itu dia. Ye Yanyao sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Ia berkata tak percaya, itu palsu, kan? Apakah ini begitu sulit bagimu untuk menerima? Xiao Chen terdiam. Sulit untuk diterima. Kata Ye Yanyao dengan serius. Mengapa? Tanya Xiao Chen. Sebagai seorang master, kau seharusnya sedikit misterius dan menyendiri. Hanya ketika ada jarak, kau bisa menjadi luar biasa. Kita sudah sangat akrab, tapi kau tetap tidak bisa mengejutkanku. Kata Ye Yanyao dengan bijaksana. Bang! Xiao Chen menamparkan Ye Yanyao dan bertanya, apakah ini cukup mengejutkan? Kau. Ye Yanyao merasakan sakit, menutupi kepalanya dengan kedua tangan, dan berteriak dengan nada kesal, dasar orang gila yang kejam, kau tidak punya rasa kemanusiaan. Yu sungguh luar biasa. Dia mengenali Kaisar Xiao pada pandangan pertama. Aku agak terlambat, kata Ji Yu. Kaisar Xiao mengenakan jubah hitam, tidak menunjukkan jejak kehadirannya. Sikap dan tutur katanya juga berbeda dari biasanya. Aku sudah sering berhubungan dengan Kaisar Xiao, jadi wajar saja kalau aku cukup akrab dengannya. Kata Yudi, tapi kukira Kaisar Xiao akan membuat keributan besar, tapi dia malah membunuh satu orang lalu pergi. Mendengar ini, Xiao Chen menjelaskan, aku hanya muncul sekali mewakili Taichu. Aku tidak ingin bertindak terlalu jauh, dan sekarang bukan saatnya untuk memulai perang secara resmi. Yah, mungkin merahasiakannya seperti ini akan membuat ras alien semakin takut dan takut bertindak gegabah. Ji Yusen setuju. Ketika kita sudah mengumpulkan kekuatan yang cukup, saatnya untuk pertarungan yang sesungguhnya. Biar aku yang mengaturnya. Kekuatan di balik ras alien itu di luar imajinasimu.
Raja alien itu memang tidak lemah, tapi dia hanya garda terdepan. Kata Xiao Chen dengan heran. Pelopor. Yudi dan Jiyu keduanya gemetar. Meskipun Raja alien itu hampir dipermainkan oleh Xiao Chen tadi, itu karena lawannya adalah Xiao Chen. Jika orang lain, saya khawatir situasinya akan berbeda. Setidaknya Kaisar Yu percaya bahwa dia tidak akan bertahan lebih dari 3 ronde melawan Raja Alien. Total ada 6 Raja Alien, dan beberapa di antaranya mungkin lebih kuat daripada yang muncul hari ini. Namun, Xiao Chen berkata bahwa Raja Alien itu hanyalah garda depan, dan ada penguasa yang lebih kuat di balik layar. Ini tentu saja di luar pemahaman mereka. Singkatnya, masalah ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Jangan bertindak gegabah tanpa instruksiku. Xiao Chen memperingatkan. Ya, kami mengerti. Jiyu dan Yudi mengangguk. Xiao Yao dan aku akan pergi ke wilayah klan Rubah Langit. Kalau kau tidak ada urusan, kau bisa memantau sebagian dari dinasti Sengsuan. Kalau mereka melakukan gerakan yang tidak biasa, segera beritahu aku. Baiklah, kalau begitu kita berpisah. Jiyu dan Yudi saling berpandangan dan keduanya memiliki ide dalam benak mereka. Ini belum waktunya untuk perang. Kalau kita tetap bersama, kita akan terlalu mencolok. Lebih baik bubar. Mereka berempat berpisah di tempat. Setelah Jiyu Yudi pergi, Xiao Chen berkata kepada Ye Yanyao, ayo pergi dan menemui nenek buyutmu. Oke. Ye Yanyao membuat gerakan yang hanya ada di bumi, dan jelas bahwa dia juga ingin membawa Xiao Chen kembali sesegera mungkin dan membiarkan Xiao Chen menemukan cara untuk menyelamatkan neneknya. Kau punya ingatan yang cukup dalam tentang bumi? Tanya Xiao Chen. Yah, aku tidak tahu kenapa. Meskipun hampir mustahil untuk berkultivasi di bumi, beberapa budayanya sangat menarik. Jauh lebih menarik daripada dunia abadi di mana orang-orang hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Kata Ye Yanyao, setelah kultivasiku berhasil, aku akan kembali ke bumi untuk sementara waktu. Xiao Chen merasa sedikit nostalgia saat mendengar ini. Dia tampaknya memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan bumi, dan sekarang dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada bumi. Namun, situasi di dunia peri sedang bergejolak, dan aku tidak punya waktu untuk kembali ke bumi untuk berkunjung saat ini. Memikirkan hal ini, Xiao Chen melambaikan tangannya dan mengubahnya menjadi Silver Moon Shuttle, berkata kepada Ye Yanyao, ambil ini, kecepatannya akan lebih cepat. Ye Yanyao tidak ragu-ragu dan langsung melompat ke pesawat ulang-alik bulan perak. Tetapi ketika Xiao Chen hendak mengaktifkan Silver Moon Shuttle, ekspresinya tiba-tiba berubah dan sepotong informasi membanjiri pikirannya. Apakah Wan Hong yang mengirim pesan itu? Xiao Chen menyadari bahwa sesuatu tengah terjadi di alam abadi Baekhyong dan segera membalikkan pesawat ulang-alik bulan perak. Salah arah, salah. Ye Yanyao berteriak. Aku tidak akan pergi ke wilayah klan Rubah Langit untuk saat ini. Aku harus kembali ke alam abadi Baekhyong. Bertahanlah. Xiao Chen mengerahkan segenap tenaganya untuk mengemudikan Silver Moon Shuttle, mencapai kecepatan yang begitu cepat hingga melampaui akal sehat, sekali lagi memecahkan rekor kecepatan perjalanannya sendiri. Perjalanan yang awalnya memakan waktu setidaknya 20 hari, dipersingkat setengahnya. Ketika Xiao Chen tiba di alam abadi Baekhyong, dia mengirim pesan langsung ke Wan Hong. Ketika Xiao Chen memasuki kota Tianluo, dia mendapati Wan Hong sudah menunggu. Wan Hong, apa yang terjadi? Tanya Xiao Chen. Tuan, Anda kembali tepat waktu. Nona Yanran sedang berkompetisi dengan Duan Chaonan dalam alkimia. Jika Nona Yanran kalah, dia harus melepaskan posisinya sebagai penguasa menara alkimia. Kata Wan Hong cemas. Duan Chaonan. Xiao Chen ragu-ragu sejenak, lalu teringat, Tuan Duan Qiuyang, pil iblis Duan Chaonan. Dia tahu sesuatu tentang legenda Duan Chaonan. Duan Chaonan dikabarkan sebagai salah satu orang paling berbakat di bidang alkimia dalam sejarah Danta. Meskipun ia mempelajari ilmu alkimia di Danta, ia tidak terikat oleh aturan dan regulasi Danta. Ia memiliki pemikiran divergen dan kreativitas yang kuat. Untuk mencapai terobosan dalam alkimia, ia mengambil pendekatan yang berbeda dan mendirikan alkimia magis. Ia mempelajari banyak tanaman obat yang terdaftar sebagai obat terlarang dalam alkimia tradisional dan menggunakannya untuk membuat eliksir. Meskipun tidak ada kecelakaan yang terjadi pada pil yang disulingnya, praktik ini mengejutkan para petinggi Danta saat itu. Mereka percaya bahwa ia telah merusak warisan leluhur dan memerintahkannya untuk bertobat. Namun, Duan Chaonan merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Ia menolak menerima hasil tersebut dan bahkan berselisih dengan manajemen Puncak Danta. Dalam kemarahan, manajemen Puncak Danta mengeluarkan Duan Chaonan dari Danta, mencabut semua penghargaannya, dan menghapus namanya dari buku catatan Danta. Duan Chaonan tertekan karena hal ini, jadi dia meninggalkan negeri dongeng Baekhyong dan hidup menyendiri di sebuah pulau kecil di seberang lautan. Saat dia pergi, Duan Chaonan adalah raja dan kelas 9. Sekarang setelah sekian banyak waktu berlalu, mengingat bakatnya, dia pasti telah menjadi kaisar alkimia, dan bukan sekadar kaisar alkimia biasa. Dari segi alkimia saja, belum tentu pencapaian Duan Chaonan lebih tinggi dari Jiyu. Bersambung.